Menurutku personally, passion itu sangat bisa berubah. It changes over time, it develops. Mengejar passion itu adalah suatu hal yang indah, tapi menemukan tujuan di tempat yang tak terduga itu adalah suatu berkah. So, here is my little story about being in 20s. Jadi, aku ini dari dulu sangat seneng banget yang namanya menggambar gitu. Yang kayak Guardians of the Galaxy atau kayak peperangan antar universe. Those things itu adalah hal yang membawaku melewati masa-masa remaja gitu. Nah, di sini adalah salah satu karyaku dari 15 tahun yang lalu. So, this one dari aku kelas 4 SD. Dan ini adalah karya yang selalu membawa aku, ibaratnya sampai ke sini I make karya-karya seperti ini. Dari teman-teman yang di belakang mungkin ada yang mau bantu bukain. Please help me open and unwrap this one. Oh sure. Thank you for your help. Yep. Terima kasih udah mau dibukain. Bisa? Maaf agak susah karena tadi kekencengan di itunya. Sure, dibuka. Boleh ditunjukin juga ke teman-teman yang lain. So, ini adalah sebuah gambar paintings. Terima kasih banyak sudah dibukain. Buat teman-teman belakang yang mungkin nggak kelihatan. So, this is my work dari kayak umur 15 tahun yang lalu. Dan karya-karya seperti ini yang actually membawaku sampai ke umur yang sekarang gitu. This get me through the teenagers years gitu. So, boleh. So, this is adalah karya-karya dan gambar-gambar yang membawaku akhirnya ke melewati masa-masa remaja gitu. Umur-umur SD, SMP, dan I make lots of these things. Ini hanya salah satu dan kebanyakan tuh kayak peperangan antar universe sebenarnya. I love the stories of war gitu. So, terima kasih teman-teman sudah atau di sini aja nggak apa-apa kayaknya. Terima kasih. Dan akhirnya ya karena suka menggambar, suka bikin lukisan dan lain-lain, aku jadi dari kecil tuh punya satu mimpi gitu ya. Oh, aku pengen jadi seorang painter atau kayak illustrator atau kayak animator gitu. Kayaknya enak banget untuk bisa bekerja seperti itu gitu. That was my dream at that time gitu. Akhirnya beranjak dewasa, aku pengen banget seperti itu, tapi ternyata reality hit me like a truck gitu. Tiba-tiba ditabrak dengan namanya realita. Karena pas aku dewasa dan pengen banget kuliah seni gitu ya, tiba-tiba orang tuaku dan banyak banget lots of my families kayak, ngapain sih kuliah seni, nanti juga susah. Maksudnya emang segampang itu cari kerja ya kan? Kenapa nggak internship aja gitu, misalnya di banking, I think kayaknya lebih cepet deh untuk Odi bisa dapat satu kerjaan gitu. Di saat itu aku ngerasa, oh my god, I'm so bad at data dan angka. Plus aku sangat cepet lelah di saat ketemu orang gitu. I mean I am an antisocial gitu. Jadi kayak udah deh kayaknya nggak akan bisa untuk kerja di bank atau kayak ketemu orang gitu. Jadi I pursue my art degree gitu. And then ya udahlah nekat aja gue masuk kuliah seni gitu kan. Dan ternyata akhirnya aku kuliah di bidang seni selama 4 tahun. I pursued my art degree. Dan ternyata masa-masa 4 tahun ini aku ketabrak lagi gitu sama satu tembok. Karena in my 4 years art university ini, ternyata aku menyadari 3 hal gitu di sana. Yang pertama adalah, oh ternyata I was good, but my peers were better.
ternyata banyak banget orang-orang yang karyanya tuh, I mean, semua orang bajunya udah kayak bagus-bagus dan kliennya international. Semuanya bersinar dan kayak, oh dia ini karyanya itu dipajang di berbagai exhibitions, bahkan dibawa keliling kota gitu. Yang satu lagi, pokoknya semua orang has secured their jobs gitu. Dan sedangkan aku yang kayak pakai kaos, terus kayak laptopan, dan kayak kirim CV ke sana sini, showing my portfolio ke sana ke sini. Tapi I've got no opportunities like my friends did gitu. Mau sampai kapan ya gitu kan. Akhirnya aku ngerasa, oke ini kayaknya kalau itu yang pertama gitu kan. Nah terus yang kedua aku ngerasa the industry was very small gitu. I mean di tengah banyaknya industri besar kayak misalnya finance, kayak business management, kayak consulting gitu. There's a lot of big industries in this world, tapi visual communication design, which is my major, itu sangat mendapatkan porsi industri yang sangat kecil gitu. And it's, ya kalau kamu adalah anak sultan, orang kaya raya yang punya banyak resources, uang dan network, you could just make your own company. But for employee yang mencari kerja, it's just hard to find a job to go around. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga gitu ya, akhirnya dengan banyak consideration ini, I think I prefer stability over than passion gitu. Kayaknya yang awalnya aku berdiri di sebuah tiang bernama passion, yang it's a bit shaky karena tiangnya terbuat dari jelly gitu ya. Jadi kayak, oh my god, this is so shaky. I think I have to jump on to another pillar, which is tiang yang bernama stability, which is kayak at least dia terbuatnya dari besi dan kayaknya I think I have to pursue more into stability deh kalau kayak gini ceritanya. Akhirnya I have decided to put my passion on pause. Jadi ya udah deh Jot, ntar aja deh passion ngegambarnya. Sekarang fokus dulu di stability gitu kan. Akhirnya aku pulang gitu ya, pulang ke rumah terus kayak aduh kerja apa ya dan jadi apa ya, ngapain ya gitu. Tiba-tiba ibuku datang out of nowhere. Dia bilang, Om ini dia kerja di event organizer dan dia lagi mencari seorang data spesialis. Odi kerja aja di sana bantu-bantu bikin event, kayaknya bisa deh. And I was like, oh my god, udah mah data, event juga, ketemu banyak orang juga. I think that was not me at all. Akhirnya, Bu kayaknya enggak deh. Cobain aja dulu. I mean uangnya gede. Terus kayak kamu nggak perlu banyak experience gitu dan nggak perlu portofolio gitu. Well, actually akhirnya ya kedua hal ini ya udahlah itu yang bikin aku akhirnya tertarik gitu. Ya udah deh kita cobain dulu ngerjain hal itu dan akhirnya masuklah aku sign up dan dimulailah perjalanan karirku gitu. Dan over 4 years aku berada di path karir ini, aku ngerasa kayak ya akhirnya gitu jadi event assistant aku sebenarnya mencoba berbagai various roles and jobs gitu ya. Pertama jadi event assistant ya udah maksudnya bikin event terus ketemu orang gitu ya. Terus yang kedua itu pernah juga jadi warehouse assistant juga. Itu kan berhubungan sama data juga. Terus kayak ketemu banyak orang juga. Dan terus yang ketiga ya sekarang aku menjadi seorang copywriter dan sosmed strategist gitu. Which is ya ketemunya orang lagi dan harus interact lagi sama orang. Dan jadi awalnya aku kayak nggak suka banget ketemu orang dan kayak udahlah pengennya nyeni aja. Tapi ya reality hits me ya udah jadinya ketemu banyak orang terus gitu. Dan akhirnya walaupun awalnya berat gitu ya. Aduh ketemu orang capek banget deh. Aduh ngitung data gue pusing banget deh. Ini di warehouse barangnya harus ada segini. Event nanti ketemu orangnya ini. It was so tiring. Bener-bener tiring banget. Nah tapi in the end of the day
di saat event yang aku bikin tuh udah beres selesai, jadi aku kayak melihat my other teams gitu, kayak mereka, akhirnya beres gitu. Dan aku ngerasa kayak, oh mungkin my existence di sini ya adalah ngebantuin temenku itu yang tadi kita bikin event bareng, I helped him. Dan sekarang dia bisa relax dan bisa tenang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, working in warehouse, it was so hard karena lots of things happen dan banyak barang dan segala macam. Tapi di saat aku lagi istirahat gitu ya, waktu itu kerja di warehouse, itu kan lagi istirahat, lagi jalan-jalan ke outletnya lah ibaratnya gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang lagi beli salah satu barang di kantorku gitu, and dia kayak, aku pengen banget yang ini, ada gak sih mas di warehouse-nya gitu. And I was like, kayaknya gak ada deh kak, ini udah bener-bener stok terakhir, maksudnya gak ada yang size kamu mau gitu. Dan akhirnya dia bilang kayak, kak aku minta nomor kakak deh supaya bisa dapat barang yang ini gitu. And I was like, oh ya udah deh. Dan akhirnya I provide the product for them. Dan akhirnya dia ngerasa, dan dia senang akhirnya dapat produknya gitu. Terus juga di social media gitu ya, bikin event segala macam. Itu kayak waktu itu lagi bikin event konser dan ngelihat orang yang kita lagi konser bareng. Itu tuh orang pada jingkrak-jingkrakan dan pada senang, and I was like, oh ternyata apa yang aku kerjain walaupun I'm not so passionate about it, ternyata it gives an impact to other people gitu. Dan aku ngerasa, dan setiap kali pulang ke rumah gitu ya, aku jadi kayak mikir beberapa hal gitu. Jadi yang pertama, ngerasa regret gak sih? I mean dengan kuliah 4 tahun, terus kayak sekarang perasaannya menyesal gak sih? Menelantarkan passion di ujung sana gitu. Actually it's a complicated feeling, it's more complex than that. Karena kadang suka mikir 4 tahun kuliah, itu kan sebenarnya nggak kepake gitu ya. Maksudnya in my day-to-day job gitu, ya nggak kepake gitu. My design skill ya udah aja gitu. Tapi aku ngerasa my art degree, sertifikat kelulusan seniku ini berguna untuk aku secure the job sama make my salary higher gitu. Jadi ternyata walaupun aku membuang passionku di ujung sana, kayak dan sekarang di dunia yang berbeda kayaknya justru nggak goes in waste gitu, nggak terbuang sia-sia gitu. Dan kalau ada satu hal yang bisa aku pelajarin tuh adalah yang namanya passion gitu ya. Apalagi kita di umur 20 tahunan, passion itu ya mungkin ada banyak dari kita yang punya passion di umur 15 tahun dulu pengennya jadi A, pengennya jadi B gitu. Tapi di sekarang kok nggak bisa ngejar passion sendiri gitu. Well actually menurutku personally, passion itu sangat bisa berubah. It changes over time, it develops over time. Jadi di saat kamu memilih satu hal yang dikerjain dan merelakan hal yang lain, bukan berarti di masa depan kamu nggak bisa mencoba hal yang lain itu juga gitu. Jadi di saat sekarang mencoba satu hal ini dan deny yang lain, tapi bukan berarti in the future you can choose the other gitu. Jadi it's totally okay to ya udahlah, tentuin prioritas dulu mau yang mana, apakah stability ataukah passion gitu. Toh I mean di kantor aku juga sering banget walaupun masih kerja gitu ya, tapi aku sering banget kayak masih ngegambar, masih kayak bikin painting gitu, dan it was good for me gitu. Dan akhirnya sekarang aku ngerasa kayak, oh ya udah, it's totally okay to pursue. I mean gini ya, whether kamu mengejar passionmu, entah itu jadi gitaris, entah itu jadi orang yang membuat puisi, either kamu pursuing stability, kerja menjadi consultant, kerja menjadi seorang analis, kerja menjadi di industri yang ibaratnya kaku gitu ya. I think manusia hanya menginginkan hidup yang meaningful gitu. Jadi dan menurutku it could be a shift banget gitu, karena yang
dulu aku sangat tidak suka dengan ini, tapi ternyata I could find a meaningful way gitu. When I look at people smile, when I see how I impacted others gitu. Jadi I think that's okay to pursue, to decide priority mau yang mana gitu. And satu kata penutup dariku adalah mengejar passion itu adalah suatu hal yang indah, tapi menemukan tujuan di tempat yang tak terduga itu adalah suatu berkah. Aku Jody, terima kasih banyak dan selamat malam.